Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kalian semua? Saya harap kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa di tengah kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi tetap selalu semangat, tetap jaga kesehatan dan selalu waspada dan hati-hati. Ya, ini setelah kita liburan sudah saatnya kita kembali ke rutinitas kita kembali belajar bersama. Jadi mungkin bedanya, kalau biasanya kita belajarnya di sekolah pada tahun ajaran baru, kali ini kita tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh karena kondisi yang seperti ini. Jadi saya ucapkan selamat datang di kelas geografi khususnya dan kelas 11 umumnya setelah kurang lebih selama setahun sebelakang kalian telah belajar di kelas 10. Jadi pada kali ini kita nanti akan belajar mengenai kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia. Ini kaitannya sebagai poros maritim dunia. Jadi nanti kita akan belajar mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, potensi serta pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Jadi mungkin silahkan kalian cari informasinya, kalian cari datanya, karena sekarang akses internet itu sangat-sangat mudah dan gampang. Jadi kalian tinggal buka HP, koneksikan internet, dan ketik pada Google mengenai keywordnya atau topik-topik yang ada di sini. Nah, hanya saja karena ini setelah kita kembali dari liburan, kita pemanasan dulu saja agar nanti kedepannya kita bisa lebih terbiasa, bisa lebih fokus lagi, bisa lebih rileks dan lebih enjoy dalam kegiatan belajar mengajarnya. Sebelum mengejak lebih jauh, untuk tahap awal kita belajar mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi di sini saya warna yang berbeda mengenai kata kuncinya, yaitu posisi strategis dan poros maritim. Jadi di sini nanti kita fokusnya membahas mengenai sebuah posisi. Mungkin dari kalian sering mendengar kata ini atau zaman sekarang mungkin ya, ketika kalian mau main ke rumah teman atau main sama teman, itu chat WA posisi. Nah, itu menanyakan kamu sedang di mana. Kalau kamu di rumah, nanti saya akan ke rumahmu dan nanti kita ayo pergi bersama, entah itu ke warung kopi atau entah itu ke swalayan atau mungkin ke taman atau mungkin ke sekolah dan mungkin ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi mungkin di sini posisi itu sudah sering kita gunakan atau mungkin sudah sangat familiar sekali. Cuma nanti kita akan kaitkan dengan tema kali ini. Jadi nanti temanya posisi Indonesia. Tapi sebelum menjak lebih jauh, kita pahami mengenai posisi itu bagaimana sih dan apa pentingnya mengenai sebuah posisi. Jadi penting nggak sih sebuah posisi itu? Kita belajar bersama di sini. Ini ada contoh gambar mengenai sakit leher. Ya, jadi sakit leher ini mungkin dari kalian pernah mengalami atau malah mungkin semuanya sudah pernah mengalami. Jadi apa kaitannya dengan posisi? Biasanya sakit leher itu terjadi ketika kita salah dalam posisi tidur. Nah, jadi ini ketika kita salah dalam posisi tidur, bangun-bangun rasanya sangat tegang sekali lehernya, mau menoleh kiri dan kanan itu sakit, dan bahkan ini sakitnya nggak bisa hilang dengan cepat, dan penyembuhannya pun juga memakan waktu yang cukup nggak terlalu lama, tapi bisa dikatakan butuh beberapa hari atau mungkin bahkan minggu.
Mungkin untuk kadar yang lebih parah itu bisa berminggu-minggu. Jadi di sini kaitannya kalau kita salah posisi dalam tidur itu bisa mengakibatkan sakit leher. Nah, ini posisi dalam hal dunia kesehatan. Bagaimana dengan contoh ini posisi dalam hal fotografi. Jadi bisa dilihat itu ada seorang wanita yang berdiri di atas podium melakukan pidato. Jadi di sini sudutnya pas si pengambil gambar atau si pemfoto itu yang diambil gambarnya bayangan bendera seolah-olah seperti bayangan dari podiumnya. Jadi kesannya wanita tersebut sedang terbang berdiri di atas permadani atau karpet terbang. Jadi di sini posisi dalam hal dunia fotografi, kalau pengambilannya pas, aslinya fotonya bener, nggak melayang, tapi seolah-olah kesannya itu orangnya melayang atau seperti film Aladdin ya, duduk di atas berdiri di atas karpet terbang maksudnya. Nah, ini posisi mengenai individu. Bagaimana dengan posisi kerja sama tim? Nah, ini sangat tidak asing bagi kalian para kaum Adam. Jadi ini merupakan formasi olahraga sepak bola. Di sini ada 4 posisi, di mana posisinya paling belakang, paling kiri itu posisi penjaga gawang, diikuti oleh seorang pemain belakang atau disebut back, dan pemain tengah atau disebut gelandang, dan juga penyerang itu disebut striker ya. Jadi di sini posisinya masing-masing itu memiliki peranan penting pada posisinya masing-masing dalam hal kerja sama. Jadi sampai sini mungkin bisa dibayangkan bagaimana posisi itu ya, dan pentingnya itu seperti apa. Dan ini kaitannya tentunya nanti posisi strategis dengan Indonesia. Nah, pentingkah sebuah posisi itu? Dan kita kembalikan pada tema nanti, posisi Indonesia. Nah, ini merupakan peta Indonesia ya, bisa dilihat dari sini. Mungkin jika kita kaitkan dengan temanya posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim, sudah punyakah bayangan, imajinasi, atau mungkin pikiran mengenai bagaimana sih strategisnya itu seperti apa, posisinya Indonesia itu seperti apa? Ini yang saya ambil petanya, peta lama ya, bisa dilihat itu Makassar masih bernama Ujung Pandang, terus Papua itu namanya masih Irian Jaya. Atau mungkin untuk menambah lebih pahamnya, ini saya ambil Indonesia, peta Indonesia maksudnya, di posisinya tepat di tengah, diapit di antara beberapa benua. Ini cuma benua Amerikanya saja yang terpotong, yang terambil hanya bagian Alaska, benua Amerika Utara ya, bagian Alaska, sebagian Kanada maupun Amerika Serikat ya. Jadi sampai di sini mungkin bisa punya bayangan bagaimana sih posisinya strategis Indonesia, pentingnya posisi itu buat Indonesia, dan tentunya langkahnya di dunia. Jadi bisa dipikirkan, dibayangkan, atau mungkin kalian masih bertanya-tanya. Kalau mungkin masih punya pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi selama jam pelajaran ini berlangsung. Jadi bisa dituliskan di kolom komentar, dan juga saya harap dan untuk menambah pengetahuan kalian, nah, apa sih pentingnya tentang sebuah posisi itu? Nah, setelah mendengar penjelasan di awal tadi dengan diikuti beberapa contoh dan juga dikaitkan dengan tema Indonesia, itu menurut kalian apa pentingnya tentang sebuah posisi? Tentunya kalian juga sudah pernah mengalami berbagai posisi dalam hidup kalian. Nah, tuliskan pendapat kalian itu di dalam kolom komentar, dan jangan lupa beri identitas yang lengkap ya. Nah, jadi mungkin sebagai pemanasan pertemuan kali ini itu saja. Bisa dilanjutkan pekerjaan kalian tentang pendapat mengenai sebuah posisi.